Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Hari ini kita akan membahas rangka batang ini yang terlihat di layar kita, dan kita diminta mencari besarnya gaya dalam pada masing-masing batang di rangka batang ini. Sebelum kita jauh mengerjakannya, ini rangka batangnya ini rangka batang statis tak tentu. Artinya, rangka batang ini dengan metode keseimbangan sigma gaya-gaya di X dan di sigma di gaya di arah Y, kita tidak bisa mendapatkan gaya batangnya. Contohnya di titik A ini ada 3 batang. Kalau kita mengisolasi titik A ini, ada 3 batang yang harus kita cari, dan itu tuh kita cuma punya 2 persamaan, X dan Y, jadi tidak bisa. Dan kalau secara reaksi peletakan, ini sendi dan roll, peletakannya sih bisa kita cari seperti standar. Dan bagi yang belum bisa paham bagaimana cara mencari reaksi peletakannya, bisa dilihat di video sebelumnya. Nanti ada link di pojok kanan atas video ini, atau lihat di deskripsinya, akan saya berikan link ke mencari reaksi peletakan. Nah, setelah kita mencari reaksi peletakan, itu gaya batang ini kita tidak bisa peroleh. Itu karena strukturnya adalah statis tak tentu secara internal. Ya, bagi yang mau mereview bagaimana cara menentukan statis tak tentu internal dan eksternal, bisa dilihat di video sebelumnya ya, atau dilihat di link di deskripsinya. Di sini saya tuliskan informasi yang kita butuhkan untuk menentukan statis tak tentu atau statis tertentu sebuah rangka batang. Jumlah titik kumpul yang berwarna hitam ini ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Jumlah batang yang berwarna hijau ini ada 6 ya, dan reaksi peletakan di sini ada 3, sendi 2 dan roll 1. Jadi secara reaksi peletakan, karena jumlah reaksinya ini 3, itu sama dengan jumlah persamaan keseimbangan kita punya. Karena dia sama dengan jumlahnya dengan 3, ini berarti secara eksternal struktur ini adalah statis tertentu. Maksudnya apa? Reaksi peletakan bisa kita peroleh dengan kita menggunakan persamaan keseimbangan gaya-gaya di X sama dengan di 0, gaya-gaya di Y sama dengan 0, dan sigma momen di suatu titik tertentu, katakan titik O, itu sama dengan 0. Itu bisa kita peroleh. Tapi secara internal, ya, tadi video sebelumnya ada persamaan. Kalau kita bandingkan jumlah reaksi ditambahkan dengan jumlah batangnya, kita bandingkan dengan 2 kali jumlah titik kumpul. Ini 3 tambah 6, ini 2 kali 4. Berarti 9 lebih besar dari 8, ini lebih 1. Ini dia menjadi struktur statis tak tentu dengan kelebihan batang 1. Ini maksudnya dia secara internal struktur rangka batang statis tak tentu. Artinya apa? Kalau kita mengerjakan rangka batang, diingat di rangka batang ketika kita menggunakan metode titik kumpul, kita tidak akan bisa lagi cukup hanya menggunakan persamaan gaya-gaya di arah X dan gaya-gaya di arah Y untuk mendapatkannya. Kita perlu mengerjakannya dengan metode flexibility method. Ya, ngomong-ngomong, flexibility method ini itu nama lainnya juga force method. Ya, nah di Indonesia namanya metode gaya, ya, sama aja itu istilahnya ya. Nah, ini juga bagi yang mau mereview bagaimana metode gaya itu, force method atau flexibility method itu
konsepnya bisa mereview video sebelum-sebelumnya. Nanti akan saya kasih link di bagian deskripsi dan juga bisa diklik di pojok kanan atas linknya. Ya. Tahapan pertama di metode gaya itu adalah menentukan di mana dia yang lebih tadi. Tadi kita sudah identifikasi dia lebih dari satu. Yang jelas dia bukan di reaksi. Ya, karena reaksinya itu 3 sama dengan 3, dia secara eksternal dia statis tertentu. Berarti di internalnya batangnya yang lebih, kelebihan 1. Jadi artinya kalau dibuang 1 pun itu strukturnya masih stabil dan menjadi statis tertentu. Ada banyak pilihan yang bisa diambil untuk yang mana lebihnya. Ya, yang jelas misalkan AB ini bisa dibuang sehingga strukturnya menjadi statis tertentu. Kalau kita buang satu batang AB ini, berarti jumlah batang ini jadi 5. 3 tambah 5, 8 sama dengan jumlah titik kumpulnya 8. Itu menjadi statis tertentu. Kalau itu terjadi kita tahu cara mengerjakannya. Atau yang mana lagi yang dibuang? Bisa saja CB yang dibuang. Ya, kalau CB dibuang juga demikian, atau AC yang dibuang. Ya, CD mungkin saja bisa dibuang, tapi sepertinya kelihatannya strukturnya menjadi agak aneh. Jadi mungkin kita di sini punya alternatif. Kalau AD kayaknya tidak pas untuk dibuang karena bentuknya menjadi aneh dan tidak merupakan bentuk segitiga. Ingat bahwa rangka batang itu formulanya selalu bentuknya adalah segitiga. Ya, di sini coba saya gambarkan alternatif mana yang bisa kita tentukan sebagai yang lebih tadi, atau dengan kata lain mana yang bisa kita buang, kan itu ya. Oke, di sini saya tunjukkan 3 buah kemungkinan kita menentukan redundan atau batang yang lebih tersebut. Ya, dan di sini yang pertama ini adalah yang kita anggap batang yang lebih itu adalah batang AB. Kita buang sehingga strukturnya menjadi seperti begini. Dan di case yang kedua ini, alternatif yang kedua ini, redundan yang dibuang itu batang yang lebih kita anggap adalah batang yang BC, sehingga struktur rangka batangnya berubah jadi begini. Di alternatif ketiga ini batang AC yang kita anggap sebagai batang yang lebih. Oke, jadi kalian bisa menggunakan mana saja dari alternatif ini, terserah. Yang penting intinya tahap pertama dari flexibility method atau force method atau metode gaya adalah apapun itu nama metode yang disampaikan yang kalian kenal, itu adalah menentukan yang lebih itu sumbernya dari mana. Ya, tadi saya sudah sampaikan lebihnya itu dari batangnya, bukan dari reaksinya. Kalau reaksinya yang lebih, ya reaksinya yang dibuang. Kalau batangnya yang lebih, batangnya yang dibuang. Nah, inilah yang kita kenal di flexibility method. Ini alternatif ini adalah case zero. Ya, apa itu case zero? Adalah struktur utama di mana kelebihan tersebut sudah kita buang. Ya, kalau ingin tahu lebih jauh lagi bagaimana case zero secara konseptual bisa direview video-video sebelumnya. Nah, dalam hal ini untuk kita bisa moving forward, kita melanjut, saya memilih yang ini. Ya, ini case zero kita. Walaupun alternatif kedua dan ketiga bisa dipilih. Nanti kalian bisa coba untuk semakin memahirkan, coba kalian pilih case zero-nya adalah case yang kedua ini atau yang ketiga, ya, melengkapi apa yang sudah saya sampaikan. Oke. Jadi itu case zero kita. Nah, setelah kita menentukan case zero, nah konsepnya adalah kita menentukan case yang pertama di mana kelebihan tadi kita gantikan menjadi gaya, ya, gaya yang hendak kita cari tahu, dan
beban-beban yang ada di struktur utamanya tadi di case pertama itu dibuang, digantikan dengan gaya pengganti yang kita buang tersebut. Sebentar saya gambarkan struktur case 0 dan case 1 berdampingan. Ini case 0 struktur kita yang kita pilih. Nah, case 1 adalah struktur itu juga yang sudah kita pilih di case 0, tapi case 1 itu gaya-gaya utama yang ada di struktur tersebut dibuang. Ya, di C ini beban horizontal tidak ada lagi, beban vertikal di titik D tidak ada lagi. Digantikan dengan gaya pada batang yang kita buang tadi, yaitu dalam hal ini batang yang kelebihan tadi adalah batang AB. Jadi di sini kita akan inilah gaya X yang mau kita cari tadi, ya, X batang AB. Nah, kalau kita tahu gaya batang kan selalu kembar ya, ada pasangannya ke sini. Ini dia X AB. Untuk mempermudah perhitungan, kita anggap asumsi untuk pertama kita anggap dulu kita gunakan 1 nilai batang yang tidak ketahuan ini. Jadi untuk mempermudah perhitungan daripada kita bermain dengan variabel ya, kita anggap aja 1 dulu dia. Nah, jadi nanti ketika di case 0 ini ya, kan akibat gaya 50 dan gaya 150 ini rangka batangnya kan berdeformasi. Gaya batang berdeformasi, yang B ini karena dia sendi, karena dia roll, dia pasti akan bergeser sedikit. Ya, sebentar saya gambarkan deformasinya supaya bisa dibayangkan ya. Oke, ini kira-kira bentuk deformasi strukturnya di case 0. Yang saya gambar menggunakan garis putus-putus dan warna hijau cerah ini akibat gaya yang bekerja simultan 50 kN di chip horizontal dan 150 kN di titik D. Ini saya gambarkan skalanya diperbesar supaya bisa kelihatan karena ini roll dia bergerak. Nah, di sini kan berarti yang tadinya panjang AB itu dari batang AB itu, bayangkan kalau tadinya ada batang AB di sini itu kan panjangnya sampai sini, A ke B. Ya, berarti kan sekarang dia dari A sampai ke sini. Ini B katakan itu adalah titik B prime. Ya, berarti kan ada perpanjangan di sini. Yang tadinya AB jaraknya katakan di sini 12 meter. Ya, tadi AB, sekarang dia melar. Inilah dia yang perlu kita cari tahu, delta 10, atau itu tadi ketika kita sudah lepas itu kan dia bilangan tidak ketahuinya adalah yang pertama. Ini case 1 kelebihan case yang pertama. Demikian juga di case 0 ya, ini tadi deformasi di struktur case 0 kelebihan yang pertama ya. Di case 1 demikian juga deformasinya akibat gaya XAB ini yang kita belum tahu XAB itu berapa. Kalau kita tahu nanti strukturnya itu akan berdeformasi seperti garis putus-putus yang warna hijau cerah ini. Dia bergeser. Nah, ini juga justru AB-nya memendek. Tadi AB-nya 12 meter, dia sekarang jadi memendek. Dia ini. Dia. Nah, karena kita untuk mempermudah perhitungan kita asumsikan 1 dulu gayanya XAB ini, dia menjadi delta 11. Kalau nanti kita hitungkan tahu XAB-nya, baru kita dapat. Nah, jadi konsepnya adalah bahwa kalau kita jumlahkan delta 10 ini ditambahkan dengan delta kecil 11, tapi nanti kita kalikan dengan suatu bilangan yang sebenarnya XB, itu akan kembali ke posisi semula sama dengan 0. Itu konsepnya. Bahwa AB itu panjangnya tidak ada perubahan panjang sebenarnya kalau sudah kita jumlahkan delta 10 ini dengan delta 11 dikalikan XB. Nanti dari sini
kita mendapatkan XB karena kita tahu caranya menghitung deformasi baik di case 1, case 0 ataupun case 1. Ya.